Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay channel di channel Liatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Selamat pagi guys. Sekarang lagi mendung, Kak Itsam lagi sarapan. Ini bolet guys, ini fancy. Asli guys, sarapannya Kak Itsam tuh sebenarnya nggak banyak guys. Lagi comfy saya, lagi diet. Yampuy dulu, yampuy. Masya Allah ya guys ya. Alhamdulillah nih buat kalian yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Buat kalian yang masih stres, semoga Allah bahagiakan hatinya. Ayo terus semangat. Yang buat kalian yang masih covid nih, semoga segera sembuh ya guys ya. Cepet diminum panadolnya, yang rajin, istirahat yang teratur. Kalau majikan kalian suruh kerja, yang nggak usah dimaksimalin, pura-pura aja. Kalau disuruh ngelap ya kalian lap-lap ringan aja ya guys ya. Bagaimanapun kita di sini itu sadar diri sebagai pekerja yang membantu pekerjaan mereka. Mereka itu kadang kan nggak suka kalau kita sakit, ya nggak apa-apa. Kita terus semangat ya guys ya. Allah Maha tahu kok. Semangat. By the way, hari ini Kak Itsam mau berbagi satu kisah yang mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang punya teman rentenir, masih mendesak kalian untuk bayar, kalian diviralin, kalian diancam keluarganya. Nah mungkin ini bisa menjadi solusi terbaik nih buat kalian. Apa sih Kak? Lari ke KJRI. Nah kasusnya pekerja migran ini lapor ke KJRI guys. Sampai seru loh guys, sampai dipanggil itu temennya. Nah KJRI ini yang jadi tengah-tengah. Nah gimana sih ya ceritanya? Yuk langsung aja. Oke guys, pekerja migran ini bernama Mbak Sinta. Mbak Sinta ini asalnya dari Makassar. Nah, temannya juga satu daerah dari sana guys. Nah, Mbak Sinta ini awalnya butuh uang sebesar $3.000 aja. Nah, karena dia ini kan berteman dengan Mbak Nina, ya jadi curhat gitu guys. Nah, Mbak Nina ini memberikan nih Mbak Sinta untuk pinjam 3.000. Nah, awalnya Mbak Sinta taunya ini uangnya Mbak Nina. Nah, ternyata bulan berikutnya guys dimintai bunga jasa sebesar yang 1.000 itu 200 biasa guys, jadi 600. Nah Mbak Nina ini karena sudah terjebak seperti itu dan gak enak udah ditolong, karena waktu itu juga belum bisa membayar ya guys ya, akhirnya ya bayar jasa terus nih sama Mbak Nina. Nah posisinya nggak tahu ya permasalahan ekonomi apa yang dirasakan oleh Mbak Sinta sehingga dia ini nggak bisa balikin pokok itu 3.000 tuh guys, susah gitu. Nah akhirnya si Mbak Sinta ini terus bayar jasa guys, tapi bukti chat, bukti transaksi pembayaran jasa itu dia nggak pernah hapus dari awal. Nah akhirnya Mbak Sinta ini pulanglah ke Indonesia. Nah dalam pulang ke Indonesia dia ini masih menanggung 3.000 itu guys. Nah dalam waktu 1 tahun si Mbak Sinta itu kembali lagi ke Hong Kong guys kerja. Ya mungkin waktu itu finish kontrak atau interminate atau ngebreak walau ya guys ya. Tapi dalam jangka 1 tahun dia kembali lagi ke Hong Kong. Nah Mbak Nina ini tahu kalau Mbak Sinta ini posisinya sudah ada di Hong Kong. Akhirnya ditelepon lah, kamu jangan lupa loh, kamu masih punya utang loh sama saya. Nah pada waktu itu dalam waktu 1 tahun guys, si Mbak Sinta ini diteror, diviralin, dijelek-jelekan. Nah si Mbak Sinta ini nggak tahu nih jumlah hutangnya berapa. Yang dia tahu ini ya dia sudah mengeluarkan jasa itu udah hampir 10.000 loh guys. Gila ya, diperas gitu. Akhirnya Mbak Sinta ini diberikan solusi oleh Mbak Nina kayak gini. Ya udah gini aja deh, kamu kan masih punya hutang sama saya, terus juga sama bunga-bunga jasanya. Ya udah gini aja, saya kasihkan data saya untuk pinjam ke Bank Prime waktu itu guys, pengajuan atas namanya Mbak Nina nih. Tapi kamu yang cicil ya, kalau udah cair nanti sisanya untuk kamu, nggak apa-apa, nanti kamu juga selesaikan utang di saya. Nah pada waktu itu jam 12 malam, besoknya mau pencairan guys, udah di ACC nih datanya si Mbak Nina ini. Akhirnya Mbak Sinta ngomong, berapa sih hutang saya, berapa saya terima. Tadinya udah di oke ini guys sama Mbak Sinta. Akhirnya Mbak Nina ngomong itu hutang kamu itu $31.000 Hongkong. Langsung dong kaget, loh emang cairnya berapa prime-nya? Cairnya 40.000. Jadi Mbak Nina ini cuma nerima 9.000 aja. Gila kan? Mbak Nina ngomong, kau gila ya? Saya itu hutang pokok sama kamu itu cuma 3.000 loh. Kok bisa sampai membengkak 31.000 setelah kamu ngancam keluarga saya dalam 1 tahun? Ada Mbak Nina ini nangis guys. Sholat waktu itu Mbak Nina, ya Allah tunjukkan kalau misalkan memang saya ini nggak dibikin hancur sama teman saya, gimana nih solusinya? Akhirnya guys, Mbak Sinta ini sadar kalau dia ini punya KJRI ya guys ya. Akhirnya mau nggak mau nih, bukti chat-chatnya nih, Mbak Nina ini datanglah ke KJRI pas libur guys. Kan mau cair tuh guys ya, tapi Mbak Sinta ini belok nih ke KJRI dulu, langsung ngomong, Pak, saya mau ngadu di mana? Di lantai 1 di labor itu loh guys pengaduan. Nah di situ Mbak Nina datang tuh,
Bu, selamat pagi. Iya, gimana, ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau, ada masalah, Bu. Saya mau sharing, saya juga mau minta solusi dari KJRI. Akhirnya Mbak Nina ini disuruh duduk, tenang. Apa masalahmu? Akhirnya diceritakan tuh, yang tadi kayak Desan cerita. Kalau saya ini hari ini tuh sebenarnya mau pencairan, Bu. Tapi saya harus bayar 31.000 sama teman saya. Itu kan sama aja, Bu, saya menghancurkan hidup saya sendiri, katanya, guys. Akhirnya, ya udah, tunggu Pak Agung, katanya. Kenal nggak sama Pak Agung? Tunggu Pak Agung, katanya. Pak Agung datang. Gimana masalah kamu? Siapa teman kamu namanya? Ini Pak, dia lagi ada di Mongkok Pak, lagi nunggu saya pencairan, katanya. Akhirnya Pak Agung ini, ya udah, sekarang saya nanti hubungi dia, nanti dia tak suruh ke sini. Gimana nih? Ini kan versinya kamu begini kan? Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya tuh Mbak Sinta udah ngeprint tadi, guys. Dia modal tuh, guys, untuk ngeprint tuh bukti-bukti chatnya, ancamannya, semuanya, totalnya, pembayarannya, gitu ya, guys ya. Akhirnya Mbak Sinta ini disuruh keluar nih sama Pak Agung. Kamu libur dulu deh, tapi kapan-kapan ya, kalau misalkan kamu tak suruh ke sini, kamu langsung ke sini. Oke Pak. Akhirnya Pak Agung ini menghubungi tuh Mbak Nina, suruh datang. Akhirnya Mbak Nina datang, guys. Pas buka itu pintu KJRI, pas papasan, guys, sama Mbak Sinta. Kau gila ya, kau ngelaporin saya ke KJRI, katanya. Udah waktu itu Mbak Sinta ini emang udah niat gitu ya, udah berani aja gitu. Akhirnya Mbak Nina ini ketemulah sama Pak Agung. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Akhirnya waktu dimana dua orang ini dipertemukan, Mbak Sinta sama si Mbak Nina. Akhirnya Mbak Nina ini udah emosi, guys, udah nangis tuh, guys, di situ. Yang ngutangin si Mbak Sinta dipegangin sama Pak Agung, si Mbak Nina ini dipegangin sama ibu, nggak tahu namanya. Akhirnya ya takutnya dia ini bentrok, guys, takutnya gulet kan di situ KJRI kan. Udah kayak gitu, udah adu mulut nih si Mbak Nina ini. Gila kau ya, ngelaporin saya, kalau kamu itu nggak tahu diuntung, udah padahal di KJRI loh, guys, itu. Akhirnya Pak Agung nih udah diam. Gimana nih? Kamu ini sebenarnya menjalankan bisnis ilegal ini, kamu tahu nggak kalau ini salah, katanya kayak gitu. Ya tapi Pak, dia itu pakai uang teman saya, katanya. Masa saya harus bayarin bunga ke orang itu demi dia, katanya kayak gitu. Terus KJR-nya ngomong kayak gini, saya nggak percaya nih, uang ini bukan uangnya kamu sendiri, ini pasti uangnya kamu nih, kamu bisnisin rentenir di situ. Pak Agung ini kayak seolah-olah membela si Mbak Sinta ini ya, guys ya, karena kan udah ada bukti-buktinya nih. Kalau Mbak Sinta nih, kamu punya bukti nggak rekeningnya itu punya teman kamu? Terus itu bukti nggak punya apa namanya, kamu hutang sama teman kamu untuk si Sinta ini? Nggak bisa ngomong, nangis itu Mbak Nina itu ketakutan. Akhirnya gimana nih maunya? Si Mbak Nina ngomong, ya saya maunya uang itu dikembalikan aja udah Pak, udah nggak usah bunganya, pokoknya aja 3.000. Nah terus Sinta, kamu mau nggak tuh balikin 3.000? Saya nggak mau lah Pak, orang saya udah bayar jasa hampir 11.000, 10.000, masa iya saya mau kasih 3.000 lagi? Nggak mau tuh, katanya. Ya udah gini, si Nina, ini si Sinta ini nggak mau nih bayar 3.000. Ya udah sekarang saya lepasin kamu untuk lapor ke polisi. Palingan nanti kamu polisi yang nangkep kamu tuh. Akhirnya Mbak Nina ini makin emosi ya, guys ya, makin nangis lagi tuh. Akhirnya gimana, guys? Akhirnya Mbak Nina ini apa namanya, pokoknya saya mau dikembalikan. Si Mbak Sintanya juga, saya nggak mau. Ya udah gini aja, Sinta, kamu pengennya gimana? Saya pengennya apa? Udah lunas, tidak ada teror, tidak ada viral, tidak ada ancam keluarga saya. Pokoknya udah selesai gitu. Saya ikhlasin aja tuh uang tuh 10.000 tuh buat si Mbak Nina, asalkan dia tidak mengancam saya dan menagih saya lagi. Akhirnya ya Mbak Nina mau nggak mau, daripada dia berkasus gitu ya, daripada dia itu, akhirnya apa? Akhirnya dikeluarkan tuh surat tuh oleh Pak Agung, ditulis bahwa hutang piutang itu lunas, tidak ada ancaman viral apa. Nah si Mbak Sinta tanda tangan, oke Pak, ini tuntutannya nih ke Mbak Nina nih, karena udah kurang ajar ya, 1 tahun ditekan, diperas, dipermalukan, diancam keluarganya ya, guys ya. Akhirnya udah tanda tangan Sinta. Terus Mbak Nina ngomong kayak gini, kamu mau tanda tangan apa enggak? Terus akhirnya ya mau nggak mau, guys, damai di situ. Mbak Nina tanda tangan karena Mbak Nina ngancam Mbak Sinta, alasannya uangnya orang lain tidak bisa dibuktikan ke KJRI, karena Mbak Sinta kan punya bukti ya, guys ya. Nah akhirnya ya mau nggak mau Mbak Nina ini tanda tangan. Jadi selepas keluar dari situ udah nggak boleh ada keributan lagi. Kalau misalkan nih ada nih Mbak Nina ini melakukan keributan, terus Mbak Sinta ini melakukan pengaduan lagi ke KJRI, ya mungkin sama-sama repoking nih orang nih. Akhirnya yang mau tanda tangan, lunas. Akhirnya Mbak Sinta selamat, tidak terjebak mengambil bank, tidak membayar lagi. Udah beres gitu, guys. Akhirnya apa? Akhirnya clear. Alhamdulillah ya, guys ya. Nah, Kak Sam ini berbagi ceritanya Mbak Sinta ini karena real terjadi. Buat kalian yang di luar sana, pasti banyak teman-teman yang masih mengancam nih, berkedok sebagai teman, tapi mintain bunga jasa yang luar biasa. Kalian ditekan, kalian diancam. Nih, tiru caranya Mbak Sinta. Kamu datang ke KJRI lantai pertama untuk membuat pengaduan.
Apakah KJRI menerima guys? Kan namanya juga melayani pengaduan tenaga kerja, ya kan? Kita salah satu pekerja migran, wajib kita memperjuangkan kebenaran guys ya. Semoga nih buat kalian yang masih diteror teman-teman, jangan takut untuk bersuara. Apalagi bunga jasa yang kamu berikan kepada teman udah banyak sekali. Kita harus mengajarkan kepada teman kita untuk tidak menjadi orang yang serakah, pemeras ya guys ya. Kita memang bersalah, kita memang berhutang, tapi di balik itu kita sudah berusaha untuk bertanggung jawab. Tapi kalau kita masih ditindas, ya kita nggak boleh lemah. Oke? KJRI itu membela kalian kok, tenang aja. Karena KJRI juga tidak menyukai pekerja migran yang berkedok rentenir gitu ya. Kita sama-sama memerangi teman-teman kita yang masih seperti itu ya guys ya. Aduh ya guys ya, nggak ada selesai-selesainya kalau kita ngomong uang. Ya udah deh, kayak Tisa mau makan ini lagi nih, udah dingin guys. Mungkin itu aja sharing kayak Tisa hari ini ya guys ya. Semoga kalian bisa belajar dan kalian bisa berani. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yan boy.